Salam. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dan kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait 1. Pujilah Tuhan. Dan kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkam bila musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, pemazmur pernah berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Demikianlah di dalam Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Ya, itulah kita. Manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Namun di hadapan cahaya Allah, hidup kita tersingkap. Maka melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema, koyakkanlah hatimu. Cahayamu tersingkap tiap noda, dan lihatlah manusia penuh lumuran dosa.
kemanakah manusia dosanya tak terhilang. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita adalah orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Saudara-saudara, abu ini adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Marilah kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasihan Allah. Mari kita menyiapkan hati untuk mengoleskan abu ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan, ya Allahku di cahaya. Kita pujikan bait ketiga bersama-sama. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku, putra-Mu-lah selamanya. Jalanku ketatamu. Biar musik dengan lembut menyanyikan pujian ini, kita menyiapkan abu kita masing-masing. Hari ini kita akan mengoleskan abu itu secara pribadi. Kalau biasanya majelis yang mengoleskan di dahi kita, tetapi hari ini sebagai bentuk pengakuan pribadi kita bahwa diri kita betul-betul berdosa, kita betul-betul bertobat, menyesal di hadapan Tuhan. Kita akan oleskan di dahi kita secara pribadi. Mari bersama-sama kita oleskan abu ini di dahi kita. Kita pujikan bait yang keempat. Ya amin, ya di Golgota ditanggungnya dosaku, dan darahnya yang mulia menghapus aib
Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, kita pujikan bait yang kedua. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saya hantarkan di dalam doa. Tuhan, di dalam kerendahan kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyadari keberadaan diri kami sebagai manusia berdosa. Karena itu Tuhan, nyatakanlah terang-Mu, terang firman-Mu itu. Biarlah menyinari hati kami dan menolong kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mengerti. Untuk kami boleh diubahkan kehidupan kami. Sungguh hanya oleh terang firman-Mu kami boleh menerima berita anugerah keampunan dosa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pada hari ini bacaan Injil kita terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Dan untuk melengkapi bacaan tersebut, Bapak Ibu nanti boleh membaca di rumah, yakni Yoel 2 ayat 12 sampai 17, kemudian Mazmur 51, kemudian 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 2 Korintus 6 ayat 10. Itu untuk melengkapi bacaan kita. Dan saya akan membacakan bacaan Injil pada hari ini di dalam Matius 6 ayat 1 sampai yang ke-6, dilanjutkan 16 sampai dengan 21 yang demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu,
seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama beribadah di dalam peringatan Rabu Abu. Jemaat yang terkasih, Rabu Abu ini menjadi penanda kita memasuki masa Prapaskah. Sebagaimana kebiasaan kita, maka mulai besok selama 40 hari ke depan kita akan merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa atau berpantang. Sampai nanti di dalam peringatan Paskah. Nah, jemaat yang terkasih, kita menghayati bahwa masa Prapaskah adalah sebuah waktu di mana kita menghayati pertobatan, dan di hari Paskah itu adalah hari kemenangan kita. Dan jemaat yang terkasih, sebagaimana kita telah melakukan kebiasaan-kebiasaan ini pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun ini pun di tengah-tengah masa pandemi ini kita pun merendahkan diri di hadapan Tuhan. Namun catatannya, kita diajak untuk menghayati bukan hanya secara lahiriah, bukan hanya kebiasaan lahiriah yang kita kerjakan,
Seolah-olah ketika kita berpuasa mengekang diri dan lebih rajin untuk beribadah pada masa Prapaskah ini, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa mengurangi dosa kita atau memberikan satu pahala dan berkat-berkat bagi kita. Fokusnya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Nah, jemaat yang terkasih, seorang penulis bernama Tullian Tchividjian mengatakan, legalisme mengajarkan bahwa kita harus berubah supaya Allah mengasihi kita. Sementara Injil mengajarkan bahwa Allah akan mengubah kita karena Dia mengasihi kita. Jadi bukan kita yang berusaha berubah atau melakukan usaha-usaha demi supaya Tuhan mengasihi kita. Tapi sebaliknya, Allah lah yang mengasihi kita lebih dulu, sehingga Ialah yang mengubahkan kita. Ketika kita masih di bawah kuasa dosa, Ia telah mati bagi kita. Itu bukti bahwa Dia mengasihi terlebih dahulu. Dan kematiannya itulah yang mengubah nasib kita. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita memperhatikan, seringkali orang memakai perkara-perkara lahiriah atau ritual-ritual religius lahiriah sebagai usaha untuk semacam menyogok Tuhan. Aku rajin, aku taat, aku nampak setia, aku banyak memberi dan melayani supaya Tuhan memberkatiku, supaya Tuhan begini, supaya Tuhan begini. Ya, sama saja kita sedang menyogok Tuhan. Seolah-olah perbuatan kitalah yang membuat Tuhan melakukan sesuatu. Nah, itulah yang kita juga baca pada bacaan Injil hari ini. Di mana kebiasaan orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat yang ada di sana, mereka menyogok Tuhan dengan puasanya, dengan doanya, dengan sedekahnya. Seolah-olah ketika mereka mengerjakan itu, apalagi dilihat oleh banyak orang, maka mereka akan mendapatkan sesuatu, baik itu pujian, penghormatan, maupun berkat dari Tuhan. Tapi jelas sekali bacaan Injil itu menyatakan bahwa bukan yang seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, itu menjadi satu refleksi yang penting di dalam penghayatan kita pada hari ini, di dalam Rabu Abu. Bukan usaha kita, tetapi karena kasih-Nya kita diselamatkan. Nah, kalau kita memperhatikan lebih jauh tentang orang Yahudi dan bangsa Israel, mereka kadangkala menunjukkan pertobatan atau perkabungan, penyesalan, duka cita dengan hal-hal lahiriah, seperti misalnya mengoyakkan pakaian mereka, lalu berpuasa, lalu menangis-nangis dan berteriak-teriak, dan kemudian menaruh abu di atas kepala mereka. Itu tanda duka cita, itu tanda pertobatan, tanda penyesalan yang biasa dilakukan orang Yahudi. Namun kita baca, kalau kita membaca Yoel 2 ayat 12 sampai 13, di sana tertulis bahwa Tuhan menghendaki pertobatan itu yang segenap hati, yaitu dengan mengoyakkan hati, bukan sekedar mengoyakkan pakaian, tetapi mengoyakkan hati. Bukan hanya yang lahiriah, tetapi justru yang batin. Dan seruan pertobatan itu berlaku untuk seluruh umat. Nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam Yoel secara lengkap dari ayat 12 sampai 17, seruan pertobatannya itu adalah bagi setiap orang di
di dalam keluarga. Jadi anak-anak pun juga diajak bertobat. Pasangan-pasangan suami istri diajak bertobat. Orang-orang tua diajak bertobat. Dan kalau itu diterapkan dalam diri kita saat ini, maka setiap kita masing-masing diajak untuk bertobat. Siapapun kita dan berapapun usia kita dan bagaimanapun kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga melihat bahwa Daud sendiri juga menyatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki pertobatan yang lahiriah saja. Tuhan tidak berkenan. Bahkan di dalam Mazmur 51 ayat 18-19, Daud mengatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Itulah yang dikatakan oleh Daud. Jadi jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, itu yang dikehendaki Tuhan. Itu tidak dipandang hina oleh Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka hari ini pun kita diajak untuk mengoyakkan hati kita. Bukan hanya mengoyakkan pakaian kita. Bukan hanya yang lahiriah saja. Tetapi batin kita. Batin kita. Kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam Mazmur 51 itu. Mazmur 51 itu berisi curahan hati Daud, penyesalan Daud. Ketika dia jatuh di dalam pencobaan, di dalam perkaranya dengan Batsyeba, perselingkuhannya dengan Batsyeba, dan pembunuhan yang dia lakukan terhadap Uria. Dia menyesali dosanya. Dia menyadari betapa buruknya dia, betapa rendahnya dia. Dengan segenap hati. Namun yang menjadi catatan Bapak Ibu, Daud menyadari sesuatu yang lebih dalam. Apa itu? Jadi perkara dosanya bukan hanya perkara ketika dia berselingkuh, ketika dia membunuh. Itu adalah perbuatan dosa, itu keji, mengerikan. Tapi Daud menemukan yang lebih dalam dari itu lagi. Dia jatuh di dalam pencobaan, dia jatuh di dalam perbuatan dosa. Karena pada dasarnya naturnya adalah natur dosa. Pada dasarnya dia sendiri adalah manusia berdosa, di bawah kuasa dosa. Dan karena keberadaan di bawah kuasa dosa itulah seseorang berbuat dosa. Daud menemukan sesuatu yang lebih dalam lagi. Ya, semenjak seseorang atau semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh umat manusia, keturunan Adam dan Hawa, berada di dalam kondisi berdosa. Atau di dalam pokok-pokok ajaran GKJ kita menyebutnya sebagai kondisi tidak selamat. Dan itulah yang membuat orang jatuh dalam dosa. Kadang-kala pengennya tidak berbuat dosa, tetapi kecenderungannya adalah kecenderungan melakukan dosa. Kadang-kala berjuang sedemikian rupa untuk tidak berbuat dosa, tapi natur dosanya kadang-kala sulit untuk dilawan. Karena di bawah kuasa dosa itu. Maka yang mesti lebih utama diselesaikan adalah natur dosanya. Yang mesti diselesaikan adalah kondisi tidak selamatnya, kondisi di bawah kuasa dosanya itu. Nah, itulah yang dilihat oleh Daud. Maka dia mengatakan kepada Tuhan, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi Daud melihat lebih dalam kepada sesuatu yang batiniah, yang ada di dalam. Batin dan hatinya harus selesai. Kristus harus tinggal di dalam hatinya, sehingga ia boleh diperbaharui. Karena jika batinnya tidak diganti, tidak diperbaharui,
dia tidak menjadi ciptaan baru, mustahil orang akan lepas dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu jemaat yang terkasih yang perlu kita perhatikan baik-baik. Melalui karya Kristus, yakni dengan karya Kristus di atas kayu salib yang kita hayati di dalam peristiwa Paskah. Kebangkitannya yang membawa kemenangan. Itulah yang memberikan kepada kita kelepasan dari natur atau kecenderungan dosa kita. Nah, Bapak Ibu, itu yang mesti kita perhatikan. Dan selain itu, selain pertobatan bagi diri kita sendiri, kita pun harus mengupayakan pertobatan orang-orang di sekitar kita. Kalau nanti dibaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai pasal yang ke-6 ayat ke-10. Di sana jelas sekali bagaimana Paulus mengupayakan sungguh-sungguh pertobatan orang. Setelah dia sendiri bertobat dan menerima Kristus, dia mengupayakan sungguh-sungguh supaya orang juga boleh mengalami anugerah itu. Karena hanya pertobatan itulah sarana supaya kebutuhan mendasar setiap kita, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan kelepasan dari dosa, itu hanya selesai melalui pertobatan kita. Pengakuan kita akan karya Kristus di kayu salib di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, itu mesti kita perjuangkan juga. Ini hal yang penting sekali. Orang mesti mendengar. Betapa ironis kalau seandainya kita melakukan banyak sekali aksi Paskah, ya. Pada masa Prapaskah biasanya kita akan memulai aksi Paskah. Kita kumpulkan segala sumber daya kita dan kemudian nanti kita akan bagikan bagi orang lain. Itu baik, itu mesti kita lestarikan. Tetapi ironis jika kita hanya berbagi sesuatu yang fisik atau lahiriah, misal saja dalam bentuk sembako misal, namun tidak berbagi Injil keselamatan. Justru Injil keselamatan itulah yang lebih berharga. Nah, jemaat yang terkasih, kita mesti perhatikan itu. Bukan hanya ajaran moralitas, bukan hanya berupaya supaya kita menjadi orang yang dipandang bermoral, etikanya bagus, sopan, atau memberi manfaat kepada banyak orang. Bukan hanya begitu, tetapi biarlah orang memandang juga karya Kristus. Karya itu yang akan mengubah nasib kekal seseorang. Akhir dari semuanya itu adalah harapan di dalam hati kita bahwa setiap orang mendengar Injil dan memberi diri bertobat. Baik kita maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, jemaat yang terkasih, karena itu marilah pada hari Rabu ini, Rabu Abu ini, betul-betul kita merenung apakah kasih Allah itu telah kita responi dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan hanya lahiriah tetapi batiniah, dengan mengoyakkan hati kita. Dan apakah setelah kita menerima kasih karunia itu, kita juga mengupayakan supaya orang lain juga mengalami pertobatan. Renungkanlah itu, koyakkanlah hatimu, ambillah keputusan dan kerjakanlah. Selamat memasuki masa Prapaskah tahun 2021. Tuhan memberkati. Mari kita memasuki saat teduh. Rangkai
ubah kabutitanmu menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jati permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jati permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jati permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jati permata. Kau rangkai air mata jati permata. Mari bersama kita merendahkan diri di dalam doa. Tuhan, dengan air mata dan kerendahan hati, kami menyesali dosa-dosa kami. Kami mau mengoyakkan hati kami, memohon belas kasihan Allah. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami orang berdosa ini yang ada di bawah kuasa dosa. Sungguh Yesus, oh Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Dan hanya oleh karena karya salib-Mu itu, maka kami beroleh keampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Rabu Abu ini menjadi satu titik balik bagi kami. Satu pertobatan yang sungguh-sungguh kami kerjakan. Dan memasuki masa Prapaskah, kami sungguh diajak di dalam relasi yang erat dengan Engkau, menghayati karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Tuhan, tolonglah. Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, perhatikan komitmen hati kami. Tuhan, perhatikan pergumulan kami. Engkau yang mendengar seruan kami ya Tuhan. Tuhan, berkati jemaat-Mu GKJ Karangpandan dan seluruh jemaat-Mu dimanapun. Kiranya Tuhan menyertai. Dan kami juga mendoakan para pemimpin kami. Tuhan, yang memberkati supaya ada perubahan, ada pertobatan. Kami serahkan bangsa kami supaya ada perubahan, ada pertobatan.
kami semua Tuhan di hadapan Allah. Nyatakanlah belas kasihan-Mu. Bebaskanlah kami daripada yang jahat dan bebaskanlah kami daripada wabah COVID-19 ini. Nyatakanlah kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Mari kita mengingat di dalam Mazmur 145 ayat 15 sampai dengan 16. Mata sekalian orang yang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Mari kita menghaturkan persembahan kita dengan diiringi kidung jemaat nomor 287B. Kita pujikan bait yang ketiga. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbanding. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbanding. Sang Bapa, Anak, Roh di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan, ini persembahan kami, ini hidup kami. Terimalah, pakailah untuk setiap pekerjaan di dalam rencana besar penyelamatan Allah, baik bagi hidup kami maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya melalui orang-orang yang Engkau percaya untuk mengelola, persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami dan kami terus mau menghayati karya anugerah Tuhan bagi kami. Dan kami mau berdoa sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 365B, bait pertama dan kelima, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Kita pujikan bait yang kelima. Kehendakmu sajalah dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku tata kebesaranmu, tata kebesaranmu. Marilah bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia kita mengakui percaya kita di hadapan Tuhan di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, 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 amin, amin, Marilah kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 408. Jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia
damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka di